Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in, pernah berpesan dengan pesan yang sangat luar biasa. Pesan beliau, alaikum bis-siratil mustaqim. Wahai kaum muslimin, teruslah ambillah jalan yang lurus, sirat mustaqim. Wa huwal Islam, dan itu hanyalah Islam. Wala tanharifu anhu yaminan wala shimala, dan jangan pernah engkau melenceng darinya menengok kanan ataupun kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, semoga kita yang mendengar dan menyaksikan video kali ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang mendapatkan Ramadan terbaik di tahun ini, dan kita keluar dari Ramadan, selesai dari Ramadan, menjadi hamba-hambanya yang semakin bertakwa, semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai din ini, agama ini. Muncul pertanyaan, apakah negara barat, orang-orang barat yang kita lihat berkuasa sekarang, apakah mereka bisa cepat runtuh? Yang menarik, ternyata salah satu sahabat panglima kaum muslimin, Amr bin al-As, itu pernah memuji orang-orang barat karena mereka terkenal dengan kekuatannya, dan juga sangat cepat ketika mereka itu dikalahkan bisa membangun kekuatannya kembali. Dan tersebut dibuktikan dalam potongan hadis mauquf ya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya Amr bin As ini mengatakan orang-orang Romawi asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Mereka itu sangat cepat merecovery setelah mereka mendapatkan kekalahan atau musibah. Kalau kita melihat dunia barat sekarang, kita bisa melihat kekuatan mereka yang sangat luar biasa. Militer, ekonomi, kekuasaan yang mereka pegang sangat luas dan mencengkram dengan baik tatanan global saat ini. Tetapi ada satu video yang sempat Al-Fakir saksikan. Jadi ada penggalan di mana tentara Amerika dengan baju dinasnya tetapi mengaku sebagai sebuah lesbian, dan mereka mengatakan bahwasanya aku adalah tentara tetapi aku tidak masalah dengan orientasi hidupku. Dan juga ada tentara Amerika lainnya tetapi di belakangnya itu adalah bendera warna-warni atau bendera LGBT. Di satu sisi yang lain ada video yang menjelaskan bagaimana tentara Rusia, mereka dengan gagah berani loncat ya, dan juga menghadapi rintangan. Dari sini saja sebuah tentara yang harusnya di sana ada kegagahan, ada keberanian, tetapi yang kita lihat hancur dengan ideologi yang sebetulnya berasal dari kaum mereka sendiri, yaitu LGBT. Nah, maka kita bisa melihat bahwasannya ketika kekuasaan ada di bawah Barat modern saat ini, yang ada memang kekuasaan yang sangat megah tetapi sangat rapuh. Apalagi dengan kasus yang terbaru, file Epstein ya, semakin menunjukkan kepada kita kekuasaan megah yang tegak di dunia saat ini, di tengah dunia barat, adalah sebuah kekuasaan yang kokoh, yang kuat, tetapi rapuh dari dalamnya. Tegak menjulang tinggi, tetapi yang ada di dalamnya adalah sebuah peradaban yang, mohon maaf, lebih dekat kepada peradaban hewan. Nah, maka dari sini saya teringat bahwasannya Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in, pernah berpesan dengan pesan yang sangat luar biasa. Pesan beliau, alaikum bis-siratil mustaqim. Wahai kaum muslimin, teruslah ambillah jalan yang lurus, sirat mustaqim. Wa huwal Islam, dan itu hanyalah Islam. Wala tanharifu anhu yaminan wala shimala, dan jangan pernah engkau melenceng darinya menengok kanan ataupun kiri. Ini merupakan pesan yang sangat mendalam. Kalau kita melihat, tidak ada agama, tidak ada konsep hidup di tengah dunia ini yang berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut kecuali adalah Islam itu semata. Tidak ada agama di tengah dunia ini
yang menjadikan sebuah keluarga yang benar tentram, yang mengembalikan laki kepada fitrahnya dan perempuan kepada fitrahnya, menutup aurat mereka, menjadikan anak-anak yang soleh, kecuali Islam. Tidak ada agama yang menjunjung konsep keadilan, bahkan ketika yang melanggar keadilan itu adalah pemangku jabatan itu sendiri. Khalifah pun akan diadili ketika dia melanggar konsep keadilan tersebut. Maka para pemirsa sekalian, kalau kita jiwa masih mengikuti kepada fitrah, kita masih menginginkan hidup sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang mengemban keadilan kepada seluruh muka bumi ini, maka tidak ada kecuali kita harus mengambil Islam sebagai pedoman hidup kita. Kita harus menjadikan Islam sebagai sebuah tonggak kehidupan yang membangun individu, keluarga, dan juga negara. Sehingga negara yang tumbuh, yang membangun negeri di atas keadilan, tetapi di atas moral dan juga nilai-nilai luhur sesuai dengan fitrah manusia. Maka pesan tersebut sangat dalam dan harus kita sebarkan kepada seluruh kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, dan yang terlebih harus kita senantiasa dakwahkan. Sekian pesan dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.